Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang aplikasi Maps antar kota dengan menggunakan algoritma pencarian DFS. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Ria Septianingsih, ada Despita Resdianti, Nadia Oktarina, dan Muhammad Ridho. Langsung saja untuk ke pembahasan, yaitu pertama ada latar belakang, ada landasan teori algoritma pencarian DFS, dan ada hasil implementasi aplikasi map antar kota dengan algoritma pencarian DFS dengan NetBeans. Langsung saja ke pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh Muhammad Ridho. Kepada Muhammad Ridho disilakan. Baiklah, yang pertama latar belakang. Aplikasi Maps ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memainkan kunci dalam membantu pengguna menemukan rute terpendek antara dua atau lebih lokasi. Salah satu algoritma pencarian yang mungkin diimplementasikan dalam aplikasi Maps atau peta adalah Deep First Search atau DFS. Algoritma ini dipilih karena sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, terdapat pertanyaan kritis terkait efektivitas dan ketepatan rute atau jarak yang dihasilkan. Keputusan untuk menggunakan DFS tidak hanya didasarkan pada keefisienan dan kemudahan implementasi. Baik, langsung saja. Untuk landasan teori algoritma pencarian DFS, adapun landasan teori pada algoritma ini merujuk pada konsep-konsep dasar, prinsip, dan teori-teori yang menjadi dasar-dasar atau landasan dari pemahaman, analisis, dan pengetahuan algoritma tertentu. Landasan teori berdasarkan algoritma pencarian DFS dalam konteks aplikasi peta mencakup pemahaman mendalam mengenai prinsip DFS dan bagaimana algoritma beroperasi. Algoritma DFS adalah algoritma pencarian mendalam yang digunakan untuk melintasi atau melakukan pencarian pada struktur data, graf, atau pohon dengan menggunakan teknik backstring. Ada beberapa landasan teori yang dimasukkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada DFS. DFS ini adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajahi struktur graf secara mendalam. DFS diimplementasikan untuk menemukan rute atau dua titik dengan mengeksplorasi jalur secara mendalam, memeriksa cabang satu persatu. Yang kedua yaitu ada karakteristik DFS, cenderung mengeksplorasi jalur hingga ke dalam, paling dalam, sebelum kembali dan mengeksplorasi cabang lain. Yang ketiga itu ada keterbatasan DFS dalam aplikasi peta atau map. Dapat menghasilkan rute yang optimal karena tidak selalu mempertimbangkan jarak sebenarnya antara lokasi-lokasi. Yang keempat itu ada alternatif algoritma pencarian. Dijkstra Shortest Path algoritma ini mempertimbangkan jarak antara simpul-simpul untuk menemukan rute terpendek. Yang A, algoritma ini menggabungkan pendekatan Dijkstra dengan heuristik untuk meningkatkan efisiensi dalam menemukan jarak terpendek. Yang kelima itu adanya perbandingan dengan algoritma pencarian lain. Dalam memilih algoritma pencarian, perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik aplikasi seperti kecepatan pencarian dan optimasi rute atau jarak tempuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan dari Nadia Oktarina. Kepada Nadia Oktarina disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai proyek Maps antar kota, di mana adapun sketsa dari aplikasi Maps antar kota yang menggunakan algoritma pencarian DFS menggunakan contoh graf seperti gambar di samping, di mana G di situ adalah sisi yang menghubungkan sepasang simpul, sedangkan label di situ merupakan simpul-simpul atau didefinisikan sebagai kota.
Dan EDG tadi sisi itu dia didefinisikan sebagai jalan yang menghubungkan antar kota. Lalu bobot di sini itu merupakan jumlah dari jaraknya. Lalu adapun pada proyek kami kali ini, kami juga menerapkan algoritma backtracking, di mana ini adalah teknik runut balik. Merupakan salah satu teknik dalam penyelesaian masalah secara umum atau general problem solving, di mana adapun dasar dari teknik ini adalah suatu teknik pencarian atau teknik searching. Algoritma runut balik pertama kali diperkenalkan oleh D.H. Lehmer pada tahun 1950. Runut balik atau backtracking adalah algoritma yang berbasis pada deep first search atau DFS untuk mencari solusi persoalan secara lebih mangkus, di mana algoritma backtrack dapat diimplementasikan dengan mudah pada bahasa-bahasa pemrograman yang telah mensupport pemrograman rekursif. Bahasa pemrograman yang nyaman digunakan adalah Pascal atau Java. Nama proyek dari aplikasi yang kami buat adalah Maps antar kota yang menggunakan landasan algoritma pencarian DFS. Untuk langkah-langkah pembuatan aplikasinya, jadi di sini kita membuat proyek dengan nama APK Maps antar kota, di mana pertama-tama kita buat kelasnya dulu. Ini kelas yang akan kita run nanti. Codingannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat kelas dengan nama stack yang codingannya seperti ini. Nanti ketika aplikasinya dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Karena kita tadi memilih kota E, maka hasil outputnya untuk menuju kota G berawal dari kota E, kita melewati kota A, lalu kota B, lalu kota D, C, dan G, di mana total jaraknya yaitu adalah 18. Itu saja. Kembali ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu sistem aplikasi yang kami kembangkan adalah memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengetahui informasi kode dan mendapatkan solusi rute-rute angkutan umum yang terdekat dengan menggunakan algoritma DFS, memberikan informasi jalur rute terdekat atau jarak terdekat. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang kami implementasikan melalui NetBeans adalah aplikasi yang hanya menggambarkan secara garis besar saja tentang maps antar kota ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami diskusikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.